1425.020. Hari ini saya akan membuat tugas yaitu sistem manajemen file pribadi. Yang harus dibuat adalah pertama membuat folder utama dengan nama my files, lalu buat subfoldernya seperti dokumen dan lain sebagainya. Organisasi gunakan move untuk memindahkan file dan verifikasi tree. Oke, langsung aja. Oke. Di sini saya akan membuat folder terlebih dahulu, directory ya. mkdir my files. Oke. Lalu kita masuk ke dalam directory itu. Nah, kalau sudah masuk kita akan membuat yang namanya subfolder. Oke, langsung saja mkdir dokumen picture, videos dan musik. Lalu kita akan membuat file ya, dengan perintah echo titik lebih besar. Saya akan mengketik laporan saja, laporan termasuk laporan txt misal ya, ini misal ya. Lalu sama seperti tadi, modelnya ini kita pakai PDF, yang tadi pakai txt. Oke, lanjut. Lalu sama seperti tadi, hanya kita ubah bagian belakangnya itu dengan mp4 ya, video. Oke, lalu mp4. Setelah itu sama seperti tadi, tapi kita ganti dengan musik. Oke, ini nama file ya. Setelah itu kita akan pindahkan file ini ke folder yang tepat. Langsung saja move laporan ke dokumen 1. Oke, ini sudah satu file terpindah ya. Sekarang kita buat sama lagi. Setelah kelar, kita akan mengetik perintah tree untuk melihat setiap directory. Nah, ini kan hanya nama file ya, ini cuma dokumen, picture, video dan musik. Kalau mau lihat lengkapnya, kita perintah tree/f. Ini dia. Ada dokumen isinya laporan, musik isinya musik, picture gambar PDF, video isinya video. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membuat project kedua tentang network diagnostic tool. Tujuannya untuk membuat skrip sederhana untuk diagnostik masalah jaringan menggunakan perintah CMP. Di sini ada 5 langkah ya. Langsung aja ke videonya. Kita masuk ke directory C, baru kita masuk ke directory project. Oke.
Setelah itu kita lihat script untuk network ya. Script ini scriptnya network. Ini hanya sekedar yang untuk echo ini, yang garis-garis ini hanya memperbagus saja. Masih ada tanggal ya. Yang pertama itu tanggal dan waktu. Habis itu yang pertama itu mengecek konfigurasi IP, tes koneksi internet, tes konfigurasi dan lain sebagainya. Setelah itu kita ketik script. Oke. Tunggu. Oke. Ini mungkin untuk menjalankan script ini agak lama sih. Kita tunggu saja. Oke, sudah. Setelah itu ini ya, sudah ya, laporan selesai dibuat. Oke. Setelah itu kita cek ya, kita cek apakah telah ada ini tuh network report xt dan script part ya, now folder dan ini sini. Lalu kita lihat hasilnya. Oke. Type network langsung. Oke, ini hasilnya tuh sama seperti ini. Cek IP, lalu ping, cek ping google.com, target google.com, aktifkan desktop ya, ini dia. Jadi nama laptop saya, laptop ini, type, lalu enter media stage, debit card address ya, seperti ini. Ini adalah network user reportnya. Ini untuk mengecek ya, atas ini, yang pertama mengecek konfigurasi IP ya. Lalu kedua koneksi internet, ping oke 88 ping ya. Scroll lagi nih, ping statistik for ini ya. Baru yang ketiga tes koneksi DNS ping ya, hasil ya. Lalu track route ke Google nih, ada banyak nih. Active connection, kalau koneksi aktif saat ini itu ya, lokasi address, dan stage. Selesai dan file disimpan sebagai file. Oke, itu saja untuk project kedua. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membuat project ketiga, backup automation script. Di sini disuruh ada 4 langkah ya, itu tentukan file yang penting yang perlu di backup, buat folder backup, gunakan copy atau copy yang untuk mengcopy files, verifikasi cek dir di folder backup. Oke, langsung aja ke pembuatannya. Kita masuk ke directory C. Setelah itu kita masuk ke dalam directory project 3. Project 3. Backup. Oke. Setelah itu kita lihat script dalamnya. Type script backup. Oke, ini scriptnya. Directory backup mkdir C. Ini saya simpan di C ya, projectnya. Hasil backup ada di sini, copy file yang ingin di backup, export C ya. Lalu kita jalankan scriptnya ya, script backup. Oke, ini dia file yang di backup ya, ini ya. Ini ada script backup. Sudah ada ya, hasil backup ada di exist ya. Ini ya dokumen yang di backup ya, file yang di backup contoh ya, contoh 10, contoh 1, 2, 3 dokumen ya. Ada 11 file copies, daftar
file hasil backup ya, file in drive C is OS. Oke. Ya, tanggal, waktu dan tahun dan jam file backupnya. Oke. Setelah itu kita akan cek hasil. Jadi hasil backup. Lalu kita klik. Oke, ini dia hasil backup dari ini semua hasilnya dari C project backup, hasil backup. Ini adanya. Oke, ini aja sih dari semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat yang namanya project 4. Di sini project 4 itu adalah membuat sistem health check. Di sini ada 5, yaitu informasi sistem, checklist, monitor proses, analisis, laporan. Yang pertama itu adalah jalankan sistem info dan catat sertifikasi komputer. Lalu checklist gunakan chdisk C untuk scan error disk. Lalu monitor proses itu melihat proses aktif dengan text list. Lalu analisis identifikasi proses yang menggunakan resource berlebihan. Lalu yang kelima laporan buat laporan. Langsung aja kita ke CMD. Di sini saya menggunakan administrator. Mengapa? Karena kita akan cek disk ya, atau menggunakan chdisk C untuk scan. Oke. Langsung aja kita perintah pertama yaitu kita akan mengecek sistem info. Maksudnya perintahnya itu sistem info. Sistem info. Documents laporan txt. Oke, tunggu ya. Nah, baru kita akan cek disk untuk perintahnya. Oke, tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita gunakan perintah text list, yaitu lihat proses aktif dengan text list. Lalu kita ketik perintah type untuk memunculkan. Ini dia. Di sini ada hostname, ini nama laptopnya, laptop M1GG69GR. OS name Microsoft Windows 11 Home, lalu OS version 10.0.26200. Lalu ada OS manufacturing Microsoft Corporation dan sebagainya.
Lalu ini ada IP address juga, baru ada retake virtual. Ini untuk network card. Lalu di sini ada virtualization based security, ya ini security. Lalu di sini ada stage 1 itu explain basic file system structure, ya. Lalu yang kedua itu ada exempling file name linkage. Lalu yang ketiga itu ada examining security distributor file. Lalu di sini mungkin ditonton ada proses yang menggunakan resource berlebihan. Ini ada image name, sistem idle process, sistem ini dan lain sebagainya. Untuk PID-nya, lalu session name, session ini, lalu meme usage. Ini ada banyak sekali. Ada Chrome X, apa lagi ya, Civic Cos X, ya, dan ada deal host, ada dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat project kelima, yaitu custom CMD environment. Di sini ada 4 cara, yaitu maksudnya 4 langkah, yaitu yang pertama ubah warna dengan color hijau matrix, lalu set title custom, title my comment center, lalu buat prompt custom dengan prompt ini, ya, lalu simpan preferensi dalam batch. Oke, kita langsung aja yang cara yang pertama. Kita buka terminal. Kita buka ini. Lalu kita buat perintah ini ya, color ini. Color 0. Color. Oke. Setelah itu kita set title custom. Title my center. Title my comment, comment center. Oke, dapat ya. Oke. Nah, kita lihat di bagian sini. Ya, akan berubah ya, dari Windows ini akan berubah menjadi my comment. Lihat ya. Di atas ini berubah menjadi my comment center. Setelah itu, kita buat prompt custom dengan prompt ini ya. $P$G. Oke. Kita sengaja prompt $P$P. Ya, betul. Setelah itu kita simpan preferensi dalam batch file setup. Oke. Kita simpan di sini. Sudah ya. Nah, setelah itu kita akan keluar apakah dia akan seperti ini. Langsung aja kita Windows R CMD. Ini dia telah selesai. Jadi teman-teman, ini ya project kelima, yaitu custom CMD environment. Jadi
Sekian dari saya, terima kasih.